Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kembang Setaman bersama saya Widya. Kali ini saya akan mengisahkan beberapa kisah nyata. Tanpa berlama-lama, yuk kita dengarkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Rekan Mobile Legend yang hebat. Perkenalkan, namaku Anto. Saya adalah seorang penjaga toko di sebuah ruko di kota Batam, tepatnya daerah bernama Nagoya yang menjual aksesoris dan berbagai tas. Rekan kerjaku namanya Abui dan Awang. Kita kerja sampai jam 7. Kemudian kebanyakan kita akan nongkrong di ikan bakar Acia atau balik ke mes. Salah satu hal yang paling menghibur adalah main game Mobile Legend di HP. Kebetulan kita bertiga sangat kompak. Saya suka menggunakan Markman berupa Carry, Abui dengan Hayabusa, dan Awang suka dengan karakter Support berupa Estes atau Raphael. Mungkin karena sering bermain, skill kami pun makin lihai dan kita sering ikut rank, dan kebanyakan kita selalu menang. Karena slot permainan satu tim bisa 5, kita mengharap ada pemain lain bisa menggunakan tank. Dan pada suatu hari, seperti biasanya, kita bermain di rank dan ketemu seorang pemain tank menggunakan Tigreal. Dan kami merasa sangat cocok bermain dengan yang namanya ID-nya Scorpio Steel 185 ini. Dia sangat lincah dalam permainan dan menjadi tameng kami setiap kali war di tengah-tengah peta. Akhirnya kami pun add dia dan mengajak dia bermain bersama setiap malam ketika kami bermain. Berempat dengan random siapa aja kita ikuti. Kita invite untuk bermain, bisa dikatakan menang terus tanpa ada satu kekalahan pun. Akhirnya, sudah 2 minggu berturut kita main Mobile Legend bersama. Saya meminta nomor WA dia dan di-add ke grup. Kemudian, karena penasaran, saya mengajak Scorpio Steel 187 untuk ketemu nongkrong bareng di food courts. Tetapi setiap kali dia selalu menolak. Dan kita berempat pun sering bercanda di WA. Dan akhirnya karena penasaran, kami bertiga sepakat untuk mencari tahu siapa sih sosok Scorpio Steel 187 ini. Penasaran ini karena bisa dikatakan dia selalu online bermain Mobile Legend, tak peduli pagi ataupun malam. Bisa dilihat di history score-nya. Kita masing-masing pernah memancing dia untuk memberikan Facebook ataupun IG, tapi selalu ditolak. Dia selalu menjawab, kalau kita tahu dia siapa, pertemanan ini akan berakhir. Kami berjanji bahwa kami bukan orang yang rasis atau memandang status orang yang penting asyik. Kita berkawan. Janji-janji dari saya tidak cukup buat dia untuk memberitahu siapa jati dirinya. Pada suatu hari, satu agen asuransi saya, sebut saja Hasan, bertemu dengan saya dan sharing asuransi. Kemudian Hasan menceritakan bahwa baru-baru ini ada seorang pria, sebut saja Romi, meninggal karena serangan jantung. Mengapa bisa serangan jantung padahal tidak pernah ada penyakit? Ternyata Rom selalu menghabiskan waktunya bermain game HP dan tidak tidur dan makan secara teratur. Kematiannya diurus dengan cepat dan ala kadarnya karena keluarganya yang dekat sudah tidak ada. Saya pun membaca postingan Rom
yang kebanyakan tentang Mobile Legend dan status terakhirnya mengatakan dia ingin masuk di dunia Mobile Legend. Begitu banyak postingan dari teman-temannya. Saya melihat print screen dari seorang temannya yang isinya percakapan terakhir mereka melalui WA. Dan kebetulan teman tersebut tidak save namanya. Dan di situ saya bisa melihat nomor teleponnya. Saya kembali bekerja seperti biasa, dan malamnya pas nongkrong di ikan bakar, saya pun menceritakan hal tersebut kepada Abui dan Awang sebagai wanti-wanti jangan begitu terhipnotis permainan. Entah mengapa, tiba-tiba saya merasa nomor WA yang terpampang di print screen postingan begitu familiar. Saya pun coba nelpon. Siapa tahu Rom adalah customer toko kami dan saya pernah save nomornya. Dan ternyata nomor tersebut adalah milik Scorpio Steel 185. Serentak saya menceritakan pada Abui dan Awang. Dengan rasa cemas, kami yakin bahwa nomor itu sekarang dipakai saudara atau temannya Rom. Tanpa basa-basi, kami chat bareng di grup dan menceritakan ke Scorpio Steel 185. Mulai sejak itu, Scorpio Steel 185 menghilang dan dia tidak pernah muncul lagi di WA ataupun MOBA. Besoknya, Hasan membawa buku polis asuransi kepadaku dan saya menceritakan kejadian tersebut. Hasan, kebetulan agen asuransi Rom, juga kaget dan mengatakan bahwa tidak mungkin karena keluarganya yang mengubur Rom adalah orang-orang tua yang entah saudara dari mana, yang secara logika seharusnya tidak lihai bermain MOBA. Kebetulan di saat itu adalah seorang pelanggan sedang melihat jam tangan, sebut saja Suhu Wong. Suhu Wong yang mendengar cerita kami pun ikut pembicaraan. Di toko yang lagi sunyi karena hujan deras di luar, dengan percakapan yang panjang, akhirnya kami sepakat mencari tahu siapa pengguna HP itu di hari Rabu di mana saya istirahat. Hasan tidak mengikuti kami karena adalah orang tuanya sedang sakit di Manado. Dia mesti bergegas ke situ, tetapi ia memberikan kami alamat terakhir Rom. Saya dengan Suhu Wong pun ke alamat yang diberikan. Di situ tinggal seorang kakek tua yang tuli, dan sepertinya kakek tersebut senang ada tamu dan dengan senyap mengajak kami masuk dan duduk di rumahnya yang sudah tua. Karena kakek sedang tuli berat, maka kami pun berbicara dengan nada keras dan teriak-teriak. Dalam pembicaraan, kami baru tahu bahwa kakek adalah veteran Perang Korea tahun 1950 dan saya juga tidak pernah mengerti bagaimana dia bisa sampai ke Indonesia. Kakek tersebut memakai nama Sudino. Kakek Sudino kenal dengan Rom karena Rom adalah keponakan dari istrinya. Suhu Wong merasa ada aura tidak benar dan segera dia memberitahu aku secara berbisik. Saya mendengar ada suara di sebuah kamar di belakang dinding di mana kakek Sudino duduk. Tanpa basa-basi, Suhu Wong membuka pintu itu dan saya merasakan ada sebuah tekanan yang menabrak aku. Tiba-tiba kakek Sudiono bergetar dan berbicara dengan suara orang lain. Halo, saya adalah Rom dan juga Scorpio Steel 185. Suara yang penuh rasa kedinginan. Saya duduk diam seperti batu dan Suhu Wong berbicara dengan Rom yang sekarang berada dalam raga kakek Sudiono. Maaf, karena cerita selanjutnya mengandung rahasia yang sebaiknya
tidak saya ungkapkan walaupun dengan nama samaran. Saya sampai di sini ceritanya. Intinya, teman-teman jangan main game online secara berlebihan. Dan cerita pun berakhir.